Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah dalam kajian yang lalu telah kita pelajari dan telah kita kaji mengenai bab khiyar, yaitu hak bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah bentuk jual beli yang dilarang oleh agama, yaitu menjual buah-buahan yang belum matang, yang belum bisa dimanfaatkan. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wala bai'us samarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha, yang artinya dan tidak diperbolehkan menjual buah-buahan secara mutlak kecuali buah-buahan tersebut telah matang atau telah bisa untuk dikonsumsi. Ini adalah arti daripada matan Abi Suja yang akan kita pelajari. Untuk mengenai masalah ini, para fuqaha ahli fikih mengatakan bahwasanya menjual buah-buahan sebelum buah-buahan tersebut matang, maka jual beli ini tidak diperbolehkan. Karena jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan atau unsur penipuan. Mengapa demikian? Karena buah-buahan yang masih berada di pohonnya, yang belum ditunai, yang belum matang, masih hijau, buah-buahan tersebut kemungkinan besar tidak bisa untuk dipanen karena terkena penyakit atau terkena hama. Sehingga karena ada kemungkinan buah-buahan tersebut tidak bisa dipanen, terkena hama atau terkena penyakit, maka pihak penjual tidak bisa menyerahkan barang yang dijual tersebut padahal dia telah menerima uang dari pembeli. Hal ini berarti, kalau demikian berarti penjual mengambil uangnya pembeli tanpa memberikan imbalan. Maka dalam hal ini penjual memakan harta orang lain tanpa hak. Dan ini adalah yang diisyaratkan dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah-buahan yang masih berada di pohon sebelum buah-buahan tersebut matang dan bisa dikonsumsi. Rasulullah SAW ketika itu bersabda, "Ara'aita idza mana Allahu samara bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi." Beliau menjelaskan, tidaklah kamu ketahui jika Allah Subhanahu wa taala tidak atau mencegah buah tersebut untuk menjadi matang, misalnya dengan memberikan penyakit atau dengan serangan hama, bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi, dengan imbalan apa salah satu dari kamu mengambil harta saudaranya. Jadi dengan alasan apa Anda mengambil harta atau uang pembeli jika Anda tidak bisa menyerahkan buah-buahan tersebut dalam keadaan yang dia harapkan, dalam keadaan yang matang yang bisa dimakan. Kalau memang buah-buahan tersebut tidak bisa dipanen karena terkena hama misalnya. Dalam riwayat yang lain, fabima tastahillu mala akhika. Bagaimana kamu menganggap halal makan barang orang lain sedangkan kamu tanpa memberikan imbalan apapun terhadap barang yang telah kamu ambil dari saudara kamu. Ini adalah berarti
Secara ringkasnya, jadi menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya yang belum matang atau yang belum bisa dikonsumsi, ini adalah jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah dan jual beli yang tidak sah. Dan larangan ini sebagaimana dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah bersabda, bahwasanya Rasulullah Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'i thimar hatta yabdu wa salahuha, nahal bai'a wal mubta', yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual buah-buahan yang belum matang. Nahal ba'i, beliau melarang penjual, wal mubta' dan pembeli juga. Jadi kedua-duanya mendapatkan dosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal tersebut. Barang siapa yang menjual buah-buahan yang masih di pohonnya, yang belum bisa dikonsumsi, yang belum matang, maka menjual buah-buahan tersebut hukumnya adalah haram dan dia berdosa. Begitu juga barang siapa yang membeli buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya, yang belum matang, yang belum bisa dikonsumsi sama sekali, maka dia juga berdosa. Karena seharusnya kalau buah-buahan tersebut belum matang, maka dia jangan tergesa-gesa untuk membelinya. Tidak boleh membeli buah-buahan yang masih di pohon, yang belum matang, masih hijau. Karena larangan yang jelas tadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya daripada dilarangnya jual beli ini? Hikmahnya adalah karena dikhawatirkan nanti kalau misalnya buah tersebut tidak bisa diserahkan oleh penjual, maka pembeli akan kecewa dan di sana akan terjadi persengketaan atau perselisihan antara penjual dan pembeli, karena pembeli sudah memberikan uang kepada penjual, sedangkan penjual tidak bisa memberikan barang kepada pembeli. Karena buah yang dia akan jual kepada pembeli tersebut terserang hama atau tidak bisa dipanen atau rusak misalnya. Karena pembeli merasa rugi, maka dia akan menuntut penjual. Nah, untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan jual beli dalam bentuk seperti ini. Adapun kalau menjual buah-buahan tadi, jika buah-buahannya itu telah matang, sudah matang, maka diperbolehkan. Jadi kalau kita lihat bunyi daripada hadis tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjual buah-buahan yang belum matang, melarang penjual dan pembeli, berarti kebalikannya, kalau buah-buahan tersebut sudah matang, berarti boleh dijual. Berarti boleh dijual. Karena apa? Karena kalau buah-buahan yang ada di pohon tadi sudah matang, berarti buah-buahan tersebut siap untuk dikonsumsi dan pembeli bisa langsung memetiknya. Pembeli bisa langsung memetiknya, sehingga kekhawatiran akan buah tersebut terserang hama atau akan rusak itu cuma kekhawatiran yang jauh terjadi. Maka jual beli diperbolehkan. Jual beli ini boleh diperbolehkan karena kemungkinan terserang hama atau kemungkinan rusak adalah kemungkinan yang kecil. Tapi kalau buah tersebut masih belum matang, ya, maka kemungkinan akan rusak atau akan jatuh semuanya atau terkena penyakit itu kemungkinan yang sangat besar, sehingga tidak diperbolehkan. Dan kalau misalnya penjual menjual buah-buahan yang sudah matang, maka bagi pembeli boleh dia meminta penjual untuk memetik buah itu seketika itu, dan juga boleh juga dia untuk membiarkan buah tersebut di atas pohonnya, misalnya beberapa hari boleh. Beberapa hari diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mereka telah sepakat untuk membiarkan buah ini, misalnya sampai matang penuh, sudah matang tapi belum sepenuhnya matang, sudah diperbolehkan. Kalau misalnya pembeli minta kepada penjual untuk dibiarkan dahulu, tidak dipetik dahulu, akan dipetik misalnya 3 hari lagi, maka dalam hal ini diperbolehkan
bagi pembeli untuk minta syarat seperti itu. Kalau sudah disepakati berarti wajib bagi penjual untuk menjaga buah-buahan tadi, baik menjaga dengan menyiram pohon tadi jangan sampai buahnya rusak, atau menjaga dari hal-hal yang bisa merusak buah yang telah disepakati untuk dijual tadi. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, kapan kita bisa mengatakan bahwasanya buah-buahan tersebut adalah sudah matang atau sudah butuh shalah dalam istilah fuqaha. Di sini para ahli fikih menyebutkan kalau buah tersebut adalah buah yang berubah warnanya. Misalnya seperti pohon mangga. Pohon mangga itu kalau masih mentah itu hijau. Nanti kalau sudah matang berarti sudah berubah warnanya menjadi merah atau kuning. Nah, kalau buah tersebut sudah berubah warna menjadi merah atau kuning berarti kita sudah mengatakan berubahnya warna buah mangga ini adalah tanda bahwasanya buah mangga ini telah matang dan boleh untuk dijual. Ini kalau memang matangnya buah tersebut bisa kita ketahui dengan berubahnya warna daripada buah tersebut, ya, seperti buah mangga atau buah yang lain misalnya. Atau buah tersebut warnanya tidak berubah, tapi bisa berubah rasanya misalnya. Meskipun warnanya tetap hijau, tapi yang matang itu warnanya atau rasanya bisa berubah menjadi manis misalnya. Kalau masih mentah itu kecut, kalau sudah matang manis. Kalau sudah dicoba 1, 2, dicoba di beberapa pohon itu buahnya sudah manis, berarti buah tersebut telah matang dan boleh untuk dijual. Boleh dijual. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba samaratun nakhli hatta tazhu. Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah pohon kurma hatta tazhu, sampai warnanya berubah menjadi kuning atau merah. Wa ma yazhu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksudnya dimaksud dengan yazhu itu apa? Yahmaru au yasfaru, yaitu jika warna daripada kurma tadi itu yang masih mentah, kalau sudah berubah menjadi kuning atau berubah menjadi merah, berarti kurma tadi sudah matang dan siap untuk dikonsumsi, maka boleh untuk diperjualbelikan. Dalam satu riwayat hatta tushqiha wa ma tushqihu tahmar wa tasfar wa yu'kalu minha. Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, tidak boleh kamu menjual buah-buahan yang belum matang hatta tushfa atau hatta tushqiha. Para sahabat bertanya, tushik itu apa maknanya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan tahmaru, sampai dia berubah menjadi merah. Wa tasfaru, atau berubah menjadi kuning. Wa yuqalu minha, dan sudah bisa untuk dikonsumsi, dimakan. Nah, intinya kalau buah tersebut sudah matang dengan tanda-tandanya, baik dengan berubah warnanya atau berubah rasanya menjadi manis misalnya, atau warnanya berubah menjadi warna kekuningan atau kemerahan, maka sudah boleh untuk dijual. Karena buah-buahan tersebut sudah bisa untuk dikonsumsi, sehingga pembeli sudah bisa memetiknya langsung. Dan kemungkinan untuk terkena penyakit dan rusak adalah kemungkinan yang sangat kecil, sehingga kemungkinan ini dianggap tidak ada. Lain kalau memang buah-buahan tadi belum matang, maka kemungkinan terkena hama atau kemungkinan untuk rusak kemungkinan sangat besar. Sehingga kalau rusak, maka pembeli tidak bisa mengambil barangnya. Karena pembeli tidak bisa mengambil barangnya, nanti akan terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, dan ini tidak adalah hal yang dijauhi oleh agama. Maka dari itu Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan yang masih belum matang, karena demi untuk menjauhi perselisihan yang akan terjadi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, ya seperti yang saya jelaskan, di sini kaidahnya tidak boleh menjual buah-buahan sebelum buah-buahan tersebut matang. Tapi boleh menjual buah-buahan yang belum matang, tapi dengan syarat harus langsung dipotong dari pohonnya, dipetik, dan buah-buahan yang belum matang tadi sudah bisa dimanfaatkan. Entar itu dimakan atau dibuat apa, yang penting buah-buahan tadi bisa dimanfaatkan. Jadi di sini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah memang menjual buah-buahan yang belum matang tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kalau memang buah-buahan yang belum matang tadi sudah bisa dimanfaatkan, baik dikonsumsi atau dibuat apa, dan harus dipotong langsung dari pohonnya. Harus dipotong langsung dari pohonnya. Karena apa? Karena
selagi buah-buahan yang belum matang tadi bisa dimanfaatkan, maka boleh untuk dijual. Karena itu termasuk hal yang bisa dimanfaatkan. Mungkin si pembeli mempunyai niat lain, tidak untuk dimakan buah-buahnya, tapi untuk dibuat sesuatu misalnya, maka diperbolehkan menjual buah-buahan yang belum matang dengan syarat buah tadi yang belum matang bisa dimanfaatkan dan harus dipotong dari pohonnya. Jika buah yang dijual tadi itu tidak bisa dimanfaatkan misalnya, maka tidak boleh dijual dan jual belinya hukumnya tidak diperbolehkan atau haram dan berdosa. Atau dia menjual atau membeli buah-buahan yang belum matang yang masih ada di pohonnya, tapi dia mensyaratkan buah-buahannya tidak dipotong, maka tidak diperbolehkan, jual belinya tidak sah. Begitu juga jika adat istiadat di tempat tersebut adalah kalau orang membeli buah-buahan yang belum matang, itu adat istiadatnya dibiarkan sampai matang baru diambil. Adat istiadat seperti ini tidak diperbolehkan, meskipun adat seperti itu, tapi selagi buah-buahan tadi itu belum matang dan tidak bisa dimanfaatkan kecuali kalau sudah matang dan disyaratkan di sana harus diambil kalau sudah matang nantinya, maka seperti ini tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah diharamkan karena hadis yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian setelah menerangkan mengenai masalah menjual buah-buahan, di sini Imam Abi Suja berkata wala bai'u ma fihi riba bijinsihi radban ilal laban, dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang ada ribanya dengan sejenisnya, yang mana sesuatu tersebut dalam keadaan radban masih basah ilal laban kecuali susu. Jadi maksudnya adalah seperti yang kita terangkan pada pelajaran yang lalu bahwasanya menjual barang-barang yang ada ribanya seperti menjual beras dengan beras atau kurma dengan beras atau jahe dengan tomat misalnya, atau gula dengan beras, tukar menukar atau menjual barang yang ada ribanya yaitu makanan ditukar dengan sama makanan, ini tidak boleh kecuali memenuhi 3 syarat kalau memang satu jenis ya. Kalau memang satu jenis beras ditukar dengan beras, maka harus mumasalah, timbangannya harus sama, harus taqabud, diserahkan di tempat majelis, harus yadan biyatin, harus tidak ada tempo dalam transaksi tersebut. 3 syarat ini harus ada. Terus mumasalah, karena barang tersebut satu jenis, misalnya beras dengan beras, maka bagaimana kita bisa mengetahui beras ini timbangannya sekilo, beras yang satunya lagi sekilo? Itu kalau memang berasnya sama-sama sudah kering, sudah dikeringkan. Atau misalnya kita menjual kurma dengan kurma yang dijual satunya kering, yang satu lagi sudah kering. Tapi kalau misalnya satu kurmanya itu kurma masih basah, yang masih dalam bahasanya itu rutob, berupa rutob, maka tidak boleh rutob atau kurma yang masih basah tersebut ditukar dengan 1 kilo kurma yang sudah kering. Karena dalam hal ini tidak ada masalah, tidak ada kesamaan dalam timbangan. Karena selagi kurma tadi masih basah, maka tidak boleh ditukar dengan kurma yang sudah kering. Karena kurma yang basah tadi kalau dikeringkan akan berkurang timbangannya. Maka dari itu para ahli fikih mengatakan mumasalah atau sama-sama timbangannya dan takarnya ini bisa kita buktikan dan kita tentukan kalau memang barang yang ditukar sama-sama kering. Maka kurma kering ditukar dengan kurma kering 1 kilo, sama-sama 1 kilo boleh. Tapi kalau misalnya kurma basah 1 kilo atau yang namanya rutob ditukar dengan kurma kering 1 kilo, maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kurma yang basah tadi akan berkurang jika dikeringkan. Begitu juga hal-hal yang lain bisa kita kiaskan. Maka kita tidak boleh misalnya menukar 1 kilo 1 kilo anggur dengan 1 kilo anggur. 1 kilo anggur yang basah belum dikeringkan dengan 1 kilo anggur yang sudah kering, yang sudah menjadi kismis, maka tidak diperbolehkan. Karena 1 kilo anggur yang basah tadi kalau dikeringkan maka timbangannya akan berkurang. Begitu juga 1 anggur yang
masih basah ditukar dengan satu anggur masih basah, karena kalau sesuatu tersebut masih basah tidak bisa ditentukan kesamaan timbangan antara dua barang tersebut. Di sini dikecualikan illal laban, kecuali susu ya. Susu diperbolehkan. Kita boleh menukar susu 1 kilo atau 1 liter, 1 kilo susu yang sudah kering ditukar dengan 1 kilo susu yang masih basah, masih cair, atau 1 kilo juben, 1 kilo keju ditukar dengan 1 kilo susu yang masih cair. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Jadi untuk susu ini adalah dikecualikan dari kaidah yang ada, dikecualikan dari kaidah yang ada. Jadi diperbolehkan menjual susu dengan susu yang lain dalam beberapa bentuk, meskipun susu yang dijual itu, yang ditukar itu adalah susu rep ya, susu atau susu yang cair dengan susu yang sudah dalam bentuk rep yang sudah diambil diambil dasam atau diambil zat lemaknya, itu juga diperbolehkan. Jadi susu yang sudah diambil zat lemaknya ditukar dengan susu yang masih cair, yang masih murni, itu juga boleh. Atau susu yang sudah berupa zabadi ya, sudah berupa zabadi, yaitu ditukar dengan susu yang masih cair juga diperbolehkan. Ini karena susu ini adalah dikecualikan dari kaidah yang ada, bahwasanya setiap sesuatu, jika sesuatu tersebut adalah ribawiyat, jika ditukar dengan satu jenisnya, beras ditukar dengan beras, maka untuk menentukan apakah sudah sama-sama timbangannya, maka kedua-duanya harus dalam keadaan kering. Maka beras ya, 1 kilo beras ditukar dengan 1 kilo beras yang masih kering, maka masih basah, maka tidak diperbolehkan. Ini adalah untuk masalah wala bai'u ma fihi riba bijinsi radban illal laban. Kemudian setelah menerangkan hal ini, kemudian Imam Abi Suja menerangkan kita mengenai babus salam, yaitu bab yang menerangkan mengenai hukum-hukum memesan. Salam ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah memesan. Beliau berkata, wa yasihhus salam halan, dan diperbolehkan salam atau akad pesanan halan secara langsung, wa muajjalan atau secara ada temponya. Fima takamalat fihi khamsu syara'it, kalau memang salam atau akad pesan ini sudah memenuhi 5 syarat. Sebelum kita terangkan mengenai syarat-syarat daripada salam, perlu kita ketahui bahwasanya salam dalam bahasa Arab artinya adalah as-salaf atau at-taqdim, mendahulukan atau mengedepankan. Ini adalah arti daripada kalimat salam. Dan salam ini kalau kita lihat menurut istilah para ahli fikih adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bilafdis salam awis salaf, adalah menjual sesuatu yang disifati, yang masih dihutang oleh penjual, bilafdis salam, dengan menggunakan kata salam dan kata salaf. Jadi di sini akad atau transaksi yang disyaratkan untuk memakai lafaz tertentu adalah akad salam. Akad pesan ini harus memakai kata-kata salam atau salaf menurut mazhab Syafi'i. Juga akad nikah. Akad nikah itu tidak sah kecuali pakai angkah tuka atau zawaj tuka. Begitu juga akad etik ya, atau akad tolak. Semuanya adalah akad-akad yang tidak diperbolehkan kecuali menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Ini termasuk transaksi ini adalah transaksi salam, yang mana salam ini tidak boleh memakai kata-kata jual beli, harus memakai lafaz pesan atau salam. Jadi salam menurut definisi ahli fikih adalah bai'u syai'in, menjual sesuatu, mausufin fi dhimmah, yang disifati fi dhimmah, yang dalam tanggungan penjual, bilafdhis salam, dengan memakai lafaz salam, awis salaf atau lafaz salam atau lafaz salaf ya. Jadi jual beli dengan cara pesan ini berarti jual beli menjual sesuatu yang belum ada. Menjual sesuatu yang belum ada, padahal dalam pelajaran kita yang lalu telah kita terangkan bahwasanya menjual sesuatu yang belum dimiliki oleh penjual itu tidak diperbolehkan. Dalam sebuah hadis yang saya kutip kemarin, la tabi ma laisa indak, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki, yang belum ada di tangan kamu. Jika ada orang datang ke toko Anda untuk membeli barang misalnya,
membeli kitab, sedangkan kitab tersebut tidak ada di toko Anda menerima sudah, saya menjual ke Anda kitab ini, kitabnya saya ambilkan ke toko teman saya yang lain. Kemudian terjadi sempurnalah akad ketika itu, baru Anda mengambilkan kitabnya ke toko teman Anda. Anda membeli dulu ke toko Anda, ke toko teman Anda, terus Anda jual barang yang Anda beli kepada orang yang membeli tersebut. Ini tidak diperbolehkan karena dalam hadis la tabi' ma laisa indak. Menjual sesuatu yang belum dimiliki oleh si pembeli, si penjual, atau belum diterima oleh si penjual, ini tidak diperbolehkan. Tapi salam ini adalah, kalau kita lihat definisinya, adalah menjual sesuatu yang mana sesuatu tersebut belum dimiliki oleh penjual. Nah, tapi ini untuk akad salam ini diperbolehkan. Akad salam ini diperbolehkan karena dikecualikan dari kaidah yang ada. Jadi kaidah secara umum adalah tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang belum ada di tangan penjual. Dikecualikan dari kaidah ini adalah akad salam, akad pesanan diperbolehkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, An Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata wa hum yuslifuna fi thimar sanah wa sanataini faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah datang ke Madinah, beliau mendapatkan para sahabat di Madinah ketika itu adalah melakukan transaksi salam. Salam atau salaf, melakukan transaksi pesan buah-buahan 1 tahun atau dalam waktu 2 tahun. Ketika mengetahui hal ini, maka Rasulullah SAW bersabda, man aslafa, sebarang siapa yang melakukan akad salam atau akad pesan, fal yuslif, maka hendaklah dia memesan fi kailin ma'lum, dengan ukuran yang tertentu, dengan timbangan yang tertentu, wa waznin ma'lum, timbangan yang tertentu, ila ajalin ma'lum, dibatasi dengan tempo tertentu juga. Jangan temponya kok dibiarkan 1 tahun atau 2 tahun, tapi harus tempo yang sudah ditentukan, disepakati kedua-duanya, tempo yang bisa yang tidak lama, sehingga tidak mengakibatkan pertikaian antara penjual dan pembeli. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Abza dan sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina min ambati Syam fa nuslifuhum fil khintah wasyair wa zaid ila ajalin musamma qila akan lahum zar'un am lam yakun qala ma kunna nas'aluhum an dalik. Yang artinya bahwasanya sahabat Abdullah bin Abi Aufa dan Abdurrahman ini mendapatkan bagian dari rampasan peperangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu banyak sekali para pedagang datang dari Syam. Kemudian mereka memesan kepada pedagang-pedagang tersebut bur atau syair, ya, gandum, dan keperluan yang lain seperti minyak dan yang lainnya. Ini berarti akad salam ini diperbolehkan, dikecualikan dari kaidah bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang untuk menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Dan seperti yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika Anda melakukan utang piutang, maka hendaklah utang piutang itu ditempo dengan tempo yang diketahui dan ditulis. Ayat ini sahabat Abdullah bin Abbas mentafsiri bahwasanya ayat ini termasuk dalam kategori atau masuk dalam dilalah atau masuk dalam arti daripada ayat ini adalah akad salam atau akad pesan, karena akad pesan ini termasuk adalah hutang piutang, yaitu si penjual seakan-akan hutang kepada si pembeli atau si pemesan yang sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Adapun hikmah diperbolehkannya akad salam ini adalah sudah jelas bahwasanya kadang-kadang seorang penjual atau penggerajin misalnya, atau pengusaha kecil, atau pemilik kebun, pemilik sawah, dan yang lainnya, itu kadang-kadang mereka membutuhkan tambahan biaya atau tambahan modal untuk memperluas dan memperlebar jaringan atau memperlebar perusahaan mereka, atau untuk memperlebar atau mengembangkan usaha dia, sehingga dia tidak punya uang. Atau dia mempunyai usaha, tapi ketika waktu itu dia tidak punya uang untuk
modal misalnya, maka dengan diperbolehkan akad salam ini berarti dia mendapatkan modal dari penjual, sehingga modal tersebut bisa dia pergunakan untuk membeli bahan mentahnya misalnya. Kalau seandainya dia utang pada orang lain, belum tentu dia mendapatkan utangan dari orang lain. Tapi dengan akad salam ini berarti dia dengan gampang mendapatkan modal untuk membeli bahan mentah sebagai bahan membuat dagangannya misalnya. Kalau dia misalnya mempunyai usaha mebel misalnya, dia mempunyai usaha mebel atau mempunyai usaha yang lain, terus dia tidak punya uang, dengan adanya orang yang memesan dengan sudah menyerahkan uang, berarti uang ini bisa dia pergunakan untuk membeli kayu atau peralatan yang lain, sehingga dia bisa mengembangkan usahanya atau meneruskan usahanya yang macet karena dia tidak punya modal ketika itu. Maka termasuk salah satu hikmah diperbolehkannya akad salam adalah membantu pemilik modal atau membantu pengusaha kecil untuk meneruskan usahanya. Atau dia misalnya orang yang mempunyai keahlian tapi dia tidak mempunyai peralatan sama sekali, maka dengan adanya akad salam ini dia bisa membeli peralatan yang dia perlukan dari uang yang diserahkan oleh pemesan kepada dia, sehingga dia bisa mengembangkan usahanya. Ini adalah salah satu bentuk hikmah daripada diperbolehkannya akad salam. Berarti akad salam ini adalah akad yang sangat berfaedah karena bisa membantu orang lain untuk mencari kerja atau mencari nafkah atau mengembangkan usaha yang dia miliki. Dan banyak sekali ya hikmah-hikmah kalau kita telaah secara mendetail, banyak sekali karena tidak ada satu hal pun yang diperbolehkan atau disyariatkan oleh agama kecuali hal tersebut banyak mengandung hikmah, baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui. Tapi kita sebagai orang muslim harus selalu yakin bahwasanya setiap larangan dan perintah dan apa yang diperbolehkan oleh agama di sana banyak hikmah baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Untuk akad salam ini, karena akad salam ini adalah akad yang dikecualikan dari kaidah yang ada, maka akad salam ini kalau ya jadi kaidah yang umum seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita miliki. Tapi salam ini berarti kita diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang belum kita miliki dengan memakai akad salam. Akad salam ini banyak sekali madorotnya atau banyak sekali banyak sekali bahayanya kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat ditentukan. Jadi jual beli dalam bentuk pesan ini diperbolehkan karena kebutuhan yang ada dan karena kebutuhan yang ada dan dikecualikan dari kaidah yang ada. Dan yang mana sesungguhnya akad ini mengandung banyak bahaya-bahaya atau mengandung banyak madorot. Untuk menghindari madorot yang terjadi, maka di sini syara atau agama menetapkan beberapa syarat. Ya, menetapkan beberapa syarat. Kalau syarat ini dipenuhi, maka insya Allah bahaya-bahaya yang mana bahaya-bahaya tersebut ditakutkan akan muncul tidak akan ada kalau memang akad tersebut memenuhi syarat-syarat yang akan saya jelaskan. Nah, karena waktunya sudah mepet, maka insyaallah untuk membahas mengenai rukun akad salam dan syarat akad salam ini akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar kita yang bunyinya, Ustadz, bagaimana seandainya saya punya kebun kacang terus mau dijual sebelum dipanen karena kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan dalam kebun tersebut masih ada kacangnya. Apakah boleh dijual atau tidak? Nah, tadi kan saya mengatakan bahwasanya menjual segala bentuk buah-buahan ya yang masih ada di pohonnya kalau belum matang maka tidak boleh dijual, kecuali kalau pohon atau buah-buahan yang belum matang tadi bisa dimanfaatkan dan dengan syarat dipotong dari pohonnya. Kalau tidak begitu maka tidak boleh. Begitu juga padi, kacang dan yang lainnya. Misalnya orang punya tanaman padi ini selagi tanaman padi tersebut belum menguning, masih lembek,
belum mengeras, maka tidak boleh dijual. Kecuali kalau padi yang belum mengeras tadi bisa dimanfaatkan dan harus dipotong langsung dari pohonnya atau dari padinya, ya. Kalau orang tersebut menjual sawah berikut padinya yang ada, maka diperbolehkan. Ya. Jadi kalau saya punya sawah misalnya, dan sawah tersebut masih ada padinya, belum saya panen. Dan padinya masih kecil, belum mengeras. Kalau kita jual padinya saja, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita jual sawahnya berikut padi yang ada di atas sawah tersebut, maka diperbolehkan. Begitu juga kalau kita punya kebun kacang, meskipun kacangnya itu masih kecil, belum bisa dipanen, kalau kita jual kebunnya bersama dengan kacangnya yang ada, maka diperbolehkan. Begitu juga kalau kita punya kebun mangga misalnya, mangganya lagi berbuah dan buahnya belum matang. Kalau kita jual kebunnya, tanahnya tersebut berikut kebun dan tanaman yang ada di atasnya, maka diperbolehkan meskipun ada buah mangganya yang belum matang. Karena buah mangga tersebut hakikatnya adalah ikut tanah yang dijual bersama pohonnya tersebut. Kiranya cukup sekian, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang tidak manfaat besok akan mendapat imbalan, akan mendapatkan jadi ilmu yang tidak bisa kita amalkan. Atau ada orang alim yang sudah punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka besok sama Allah Subhanahu wa taala akan diberi siksa yang pedih. Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan apa yang telah kita dengarkan dari pelajaran ini atau pelajaran yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Nasallallahu Subhanahu wa taala ay yaj'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.